Saya yakin rumah saudara dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Dalam masa-masa pandemi ini, kita mulai merenungkan bahwa rohani kita mulai bergerak dan bergeser. Bukan berarti bergeser dalam hal penyimpangan, tetapi yang dimaksud di sini adalah bergerak dan bergeser, pindah pada next level, pada level berikutnya. Dan saya sedang merasakan bahwa di beberapa rumah-rumah jemaat saat ini sedang terjadi transformasi kegerakan Tuhan yang luar biasa. Memang saat ini tidak nampak, tetapi Tuhan sedang bergerak dan membangun mezbah di dalam keluarga-keluarga sehingga ada satu kemajuan yang signifikan. Puji Tuhan saudara sekalian. Saat ini saya percaya ada transformasi sukacita surgawi di keluarga saudara. Dan saat ini juga rumah-rumah saudara akan dipenuhi dengan atmosfer surga ketika firman Tuhan dibentangkan. Saudara sekalian, kali ini saya akan berbicara tentang tolok ukur kedewasaan rohani. Kalau kita berbicara tentang tolok ukur, maka kita sedang membicarakan tentang satu standar, satu patokan yang bisa dijadikan ukuran. Dalam program pemuridan di waktu-waktu yang lalu, kita sudah membahas tentang tolok ukur pertumbuhan rohani. Jadi kita bisa mengukur bahwa seorang Kristen yang adalah murid Kristus mengalami pertumbuhan dengan melewati step by step. Iman, kebajikan pengetahuan, dan seterusnya sampai pada kodrat ilahi. Dan hari ini saya akan berbicara tentang khusus tolok ukur kedewasaan rohani itu kita harus sampai mencapai kodrat ilahi. Sampai full genetika ilahi itu menjadi dewasa di dalam kehidupan kita. Menjadi sesuatu yang sempurna di dalam kehidupan kita. Nah, kita akan memulai pembacaan firman yang terambil di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-12 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Wahyu pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya. Dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Mungkin banyak di antara saudara-saudara sekalian yang sudah berulang-ulang kali mendengar atau membaca teks ini, tapi sampai hari ini juga kita belum memahami apa sebenarnya maksud dan tujuan yang diberikan oleh teks yang baru kita baca tadi. Dalam tradisi Rabi Yahudi, bahwa setiap teks itu harus dieksegesa, kitab
kitab-kitab ini harus dieksegesa dengan kebanyakan rabi Yahudi menggunakan metode yang disebut metode Pardes. Pardes itu sendiri berarti paradise, atau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan Firdaus. Jadi tradisi rohani dari rabi Yahudi yang mereka kembangkan bahwa setiap mereka menggali kitab suci, setiap mereka menafsirkannya, seyogianya tafsiran dari kitab suci itu yang kemudian dibagikan kepada setiap pendengar atau penerima dari pesan dari kitab suci itu harus dibawa pemahamannya pada satu tempat yang namanya Pardes atau Paradise atau Firdaus. Bukan berada pada tempat kesesatan, tetapi tempat yang memenuhi standar di mana ada kenikmatan dari satu kebenaran yang disampaikan oleh rabi Yahudi. Maka mereka kemudian mencoba untuk membangun metode ini. Sebenarnya kata Pardes itu sendiri merupakan singkatan. Dan dari Pardes ini juga berkembang ada kata yang keluar dari dalamnya. Itulah yang disebut dengan metode untuk mengeksegesa. Artinya untuk menggali kitab suci ini dan apa yang ada di dalam kitab suci ini dieksegesa, dikeluarkan, dibukakan rahasianya, diambil dari dalam yang mungkin kita tidak pahami, seperti kita mencoba untuk mendapatkan air dengan menggali sumur, kita tidak tahu berapa dalam nanti kita akan mendapatkan air di dalam sumur itu, tapi kita terus menggali sampai kita akan mendapatkan air dan air itu kita keluarkan dan itu bermanfaat. Ini yang disebut dengan eksegesa. Kita mengeluarkan semua rahasia-rahasia dari dalam firman Tuhan sehingga orang bisa memahami. Oh, ini air ya luar biasa, memberikan kehidupan. Pardes ada singkatan dari yang pertama adalah Peshat. Kata Peshat itu diartikan sebagai memahami Alkitab secara hurufiah atau secara letterlek. Jadi apa yang tertulis di sini itu disampaikan apa adanya, jujur, tanpa segala sesuatunya, tanpa ada bagian-bagian yang disembunyikan. Sudah inilah ya. Maka dari itu untuk memahami kitab suci, mari saya mengajak kita semua untuk terus membaca Alkitab. Peshat, teks atau firman atau naskah ini memberikan kontribusinya secara jujur apa adanya. Untuk itu caranya kita harus membaca kitab suci. Nanti kalau mungkin ada kata-kata di dalamnya ya baru kita menggali dari sisi linguistik atau sisi bahasanya, saudara-saudara sekalian. Kemudian yang kedua, kata yang kedua yang dikeluarkan dari Pardes, tadi disebut Peshat, Pardes. Kemudian yang kedua adalah Remes. Remes itu artinya sesuatu yang menjadi simbol di dalam teks ini. Kadangkala teks kitab suci ini ada simbol-simbol yang merupakan gambaran dari apa yang mau diberitahukan. Jadi merupakan simbol. Pada hari ini kita belajar firman Tuhan. Apa yang sudah dibacakan tadi itu adalah remes, simbol yang harus melangkah pada kata yang ketiga, yaitu deras. Kata deras itu berarti kita harus menafsirkan
yang masih merupakan simbol dan masih merupakan misteri di dalam teks tersebut. Jadi ditafsirkan berdasarkan konteks-konteks ayat yang sudah dituangkan mulai dari kitab yang pertama sampai dengan kitab yang terakhir. Kemudian dari konteks budaya, dari konteks bahasa, dari konteks yang lainnya. Saudara-saudara sekalian, kita akan melihat di sini dalam metode remes dan deras. Dan yang keempat dari kata pardes yang terakhir itu adalah sot. Ya, S yang terakhir adalah sot. Sot ini adalah bagian dari Tuhan sendiri, yaitu Roh Kudus yang mengilhami seluruh teks yang dibaca, kebenaran yang ada di dalamnya, supaya Roh Kudus itu memberikan pencerahan kepada setiap yang memberitakan, supaya ada hal-hal yang baru yang tidak dimengerti oleh pikiran manusia. Tetapi Roh Kudus akan masuk dan memberikan pemahaman-pemahaman yang tidak melenceng dari kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara sekalian, kita akan melihat bersama-sama apa sebenarnya standar atau tolok ukur kedewasaan rohani. Sejak awal saya sudah mengatakan bahwa kita harus sampai masuk pada level yang terakhir, yaitu kodrat ilahi. Bagaimana kita mencapai kodrat ilahi, kepenuhan Allah atau kepenuhan Kristus ini? Mari kita lihat bersama-sama dalam kebenaran yang baru kita baca tadi, bahwa dalam setiap simbol-simbol yang dinyatakan dari kitab suci yang baru kita baca tadi, ini mengandung pengertian dan arti yang luar biasa untuk kita memahami bersama-sama. Saudara-saudara sekalian, mari saya ingin kita melihat lagi teks ini dan kita menemukan sesuatu yang menyegarkan, satu kebenaran yang menyegarkan hari ini. Sehingga setelah kita mendengarkan firman ini, kita memahami dan kita tahu bahwa inilah tolok ukurnya, ini standarnya aku disebut dewasa rohani. Yang pertama, saya membacakannya, bagian kalimat yang pertama, yaitu demikian. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari. Jadi tanda yang pertama adalah tolok ukur yang pertama adalah perempuan yang berselubungkan matahari. Ini masih merupakan misteri. Kira-kira apa tafsirnya dari perempuan yang berselubungkan matahari? Dalam seluruh teks firman Tuhan, bahwa kita mendapatkan bahwa perempuan yang dimaksudkan di sini ada dalam dua konteks. Yang pertama adalah perempuan yang merupakan gambaran dari gereja Tuhan. Kemudian yang kedua adalah perempuan yang penuh dengan nama-nama hujat di dalamnya, yang tidak lain itu berbicara tentang antikristus, yang dikuasai oleh iblis kegelapan, raja kegelapan. Jadi ada dua di sini. Yang perempuan yang pertama adalah gereja Tuhan, dan perempuan yang kedua adalah gereja setan. Tetapi di dalam Wahyu pasal ke-12 ini, kalau kita melihat bagiannya, bahwa ini kita sedang berbicara tentang perempuan yang adalah gereja Tuhan. Dan standar yang pertama, tolok ukur yang pertama adalah berselubungkan matahari. Mari kita temukan
beberapa konteks atau teks di dalam kitab suci kita untuk memahami apa arti dari berselubungkan matahari. Saya akan memunculkan pada kesempatan ini beberapa ayat yang harus kita telusuri bersama-sama. Ayat yang pertama, mari kita akan melihat di dalam kitab Mazmur pasal 84 ayat yang ke-12. Demikian bunyinya, sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan. Ia berikan, ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Kita melihat pengungkapan kebenaran yang pertama. Kemudian yang kedua, kita akan temukan itu di dalam kitab Yesaya pasal 24 ayat 23 bahagian B. Dikatakan begini. Sebab Tuhan semesta alam akan memerintah di Gunung Sion dan di Yerusalem. Dan ia akan menunjukkan kemuliaannya di depan tua-tua umatnya. Kebenaran yang ketiga, kita lihat lagi di dalam kitab yang sama, kitab Yesaya, pasal 59 ayat 19 bahagian A. Kita melihat di sini. Maka orang akan takut kepada nama Tuhan di tempat matahari terbenam dan kepada kemuliaannya di tempat matahari terbit. Ya, kita simpan dulu semua ayat-ayat ini, simpan di memori kita supaya sebentar kita jelas apa maksud dari perempuan yang berselubungkan matahari. Kemudian ayat yang berikut kita akan juga temukan di dalam kitab Wahyu pasal 21 ayat yang ke-23. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya dan anak domba itu adalah lampunya. Kemudian kita lihat lagi ayat yang terakhir di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat yang ke-18. Ya. Dalam 2 Korintus pasal 3 ayat yang ke-18 berkata begini. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Jadi kita temukan bahwa ayat-ayat ini memberikan kontribusi yang luar biasa untuk memahami apa sebenarnya arti dari perempuan yang berselubungkan matahari. Saudara-saudara sekalian, ternyata kita melihat di sini bahwa gereja Tuhan harus berselubungkan matahari. Artinya gereja Tuhan itu harus penuh dengan kemuliaan Bapa Surgawi. Sejak tadi penyelubungan matahari itu berbicara tentang kemuliaan. Kemuliaan surgawi. Itu sebabnya Yesus Kristus Tuhan kita pernah mengajar di masa yang lampau. Apabila kamu berdoa, berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Artinya gereja yang dipenuhi dengan kemuliaan sorga, kemuliaan kerajaan Allah, di mana gereja itu diselubungkan dengan kemuliaan Allah. Kita harus berada sampai pada tahap seperti ini sehingga kita disebut gereja yang dewasa. Haleluya. Kita harus ada pada tahap seperti ini. Saya mengingat seorang Musa.
pada waktu dia menghadapi panggilannya dengan berbagai alasan dalam hidupnya dan berkata, Tuhan, aku tak pandai berbicara, aku tak punya otoritas untuk berkata kepada umat Israel supaya mereka yakin bahwa Tuhan mengutus aku untuk mengeluarkan bangsa Israel dari negeri perbudakan. Berbagai macam alasan yang ia kemukakan. Dan ini merupakan satu dorongan, saudara-saudara sekalian. Kalau gereja sudah merasa ketidakmampuannya di dalam setiap gerakannya bahwa dia sendiri tidak mampu, itu berarti kita harus membutuhkan kemampuan yang tak terbatas. Gereja yang benar adalah gereja yang berkata dia tidak mampu dengan kekuatannya sendiri. Tapi gereja yang benar adalah gereja yang berkata bahwa kemampuan ilahilah yang ada di dalamnya sehingga aku bisa bergerak maju. Musa telah mengalami terobosan yang baru, terobosan yang dahsyat di dalam kehidupannya, di dalam kepemimpinannya, saudara-saudara sekalian. Dia kemudian terus bergerak dan terus mencari kemuliaan Allah. Sampai akhirnya dia naik ke Gunung Sinai. Dia berpuasa 40 hari 40 malam untuk mendapatkan petunjuk-petunjuk Tuhan. Dan untuk mendapatkan berkat-berkat rohani dalam hidupnya. Untuk menerima pewahyuan dan kemuliaan Allah masuk dalam hidupnya. Akhirnya kemuliaan wajah Tuhan. Sedikit dari kemuliaan wajah Tuhan hingga pada wajah Musa. Waktu ia turun kepada bangsa Israel. Sampai bangsa Israel itu tidak mampu melihat wajahnya. Karena di wajah Musa penuh dengan kemuliaan Tuhan. Haleluya. Tahukah kita, gereja yang penuh dengan kemuliaan Tuhan adalah gereja yang bisa mengusir semua kekuatan-kekuatan lawan dari Tuhan sendiri yang akan membawa kita kepada satu bagian yang tak bisa kita ceritakan satu persatu. Saudara, itu pengalaman yang luar biasa. Mari gereja Tuhan, umat Tuhan yang ada di rumah saudara. Saya mau berkata hari ini, bangun mezbah saudara di rumah saudara, mezbah pribadi saudara. Untuk kemuliaan Tuhan bisa hinggap di dalam kehidupanmu. Sehingga engkau penuh dengan kemuliaan Tuhan. Haleluya. Tolok ukur yang kedua kita lihat di dalam kalimat selanjutnya pada Wahyu pasal 12. Yang tadi kita bergeser dalam kalimat yang selanjutnya, demikian bunyinya masih dalam ayat yang pertama. Kalimat selanjutnya, dengan bulan di bawah kakinya. Jadi tadi dikatakan perempuan yang berselubungkan matahari. Artinya gereja harus berselubungkan atau penuh dengan kemuliaannya. Yang kedua adalah perempuan itu harus berpijak, berdiri, berlandaskan di atas bulan. Kalau kita bicara tentang hal ini, maka kita harus connect dalam pemahaman kita dengan apa dasar pijakan dari gereja. Ini pertanyaan yang penting. Apa landasan dari gereja Tuhan? Gereja mau berdiri di mana? Supaya ini merupakan landasan, merupakan fondasi yang kuat bagi gereja Tuhan. Sehingga fondasi yang dibangun ini tidak tergoncangkan. Seperti apa yang disebut di dalam Ibrani pasal 20 ayat
26, 27, 28, saudara sekalian. Tidak tergoncangkan. Ya. Mari kita melihat ada rujukan ayat yang saya ingin bagikan pada kesempatan ini, saudara-saudara sekalian, yang terambil di dalam Injil Matius pasal yang ke-18. Maksud saya Injil Matius 16 ayat yang ke-18. Kita perhatikan bersama-sama, demikian bunyi firman Tuhan. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Standar atau tolok ukur gereja dewasa, seorang yang memiliki kedewasaan rohani, ia harus berdiri di atas dasar yang benar. Haleluya. Dan pengalaman pembacaan yang baru kita baca tadi, itu adalah pengalaman para murid pada waktu mereka mengadakan retreat terakhir di satu tempat yang bernama Kaisarea Filipi. Dan setelah itu ada pengalaman berikutnya di mana Yesus akan masuk ke Yerusalem mengadakan perjamuan terakhir. Kemudian ia ditangkap, diperhadapkan di berbagai pengadilan, sampailah ia pada vonis hukuman mati, yaitu disalib. Sebelum itu mereka mengadakan retreat di satu tempat namanya Kaisarea Filipi. Dan pada acara retreat itu Yesus kemudian bertanya kepada murid-muridnya dengan dua pertanyaan. Yang pertama adalah ia bertanya, menurut orang, siapakah aku ini? Kemudian banyak yang mengatakan, ya, di dalam Injil Matius pasal yang ke-16 itu, ya, sebaiknya saya membacanya di dalam ayat yang ke-13 demikian. Setelah Yesus tiba di Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, ini pertanyaan pertama, siapakah anak manusia itu? Ayat 14, jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Pertanyaan pertama dijawab oleh murid-murid Yesus sesuai dengan survei yang mereka lihat di lapangan. Pengamatan, observasi di lapangan bahwa mereka temukan orang banyak itu hanya menganggap Yesus itu seperti Yohanes Pembaptis, seperti Elia, seperti Yeremia atau nabi-nabi yang lain. Memang pengakuan ini positif karena Yohanes Pembaptis itu terlahir yang mematahkan semua konsep-konsep yang tidak benar. Ia semacam disebut meluruskan jalan bagi Mesias. Ini Yohanes Pembaptis. Dia tidak peduli. Dia berani menjadi penerobos dalam generasinya. Keren. Siapa yang tidak tahu Elia? Elia adalah seorang yang dipakai Tuhan luar biasa, nabi yang luar biasa. Minta hujan pada musim kemarau, hujan itu ada. Dia mulai mengumpulkan seluruh umat Israel.
mempertaruhkan nyawanya di atas Gunung Karmel. Pada waktu itu bangsa Israel sudah penuh dengan penyembahan berhala. Tapi ia tampil di Gunung Karmel. Di depan dipanggilnya nabi-nabi Baal dan nabi-nabi hutan, nabi Asyera. 850 nabi bertarung dengan satu nabi, Elia. Pertarungannya itu adalah apabila mezbah korban bakaran yang masing-masing nabi-nabi persembahan berhala itu, nabi-nabi Baal, nabi Asyera itu bisa mengundang Tuhannya untuk membakar persembahan di Gunung Karmel. Dengan Elia, itu oposisinya, oposisi dari nabi-nabi ini, Elia, dia yang memprakarsai pertandingan ini. Ya, kalau Tuhan tidak membakar persembahan, Tuhan ya tidak membakar persembahan, Tuhan Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub tidak membakar persembahan ini, ya berarti kalian menang. Tapi kalian juga undang Tuhanmu. Dalam pertarungan itu akhirnya dimenangkan oleh Elia. Tuhan hadir membakar persembahan Elia walaupun sudah disiram dengan air, dengan bertong-tong, tetapi tetap terbakar. Elia adalah orang yang luar biasa. Siapa yang tidak kenal dengan Yeremia? Yeremia adalah seorang yang selalu menangis di kaki Tuhan dan berdoa untuk bangsanya. Dan ada transformasi di bangsanya. Kita kenal dengan berita yang ia sampaikan kepada orang di pembuangan. Ya, Yeremia pasal 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu. Karena kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu juga. Ini Yeremia, saudara sekalian. Dia adalah nabi yang sukses. Dan semua yang digambarkan oleh orang banyak ini adalah merupakan nabi-nabi yang sukses di masa pelayanannya. Kini Yesus diidentikan dengan para nabi-nabi yang sukses. Tapi saudara-saudara sekalian, itu berarti bahwa ini tidak memenuhi kriteria bagaimana Bapa mengutus anaknya yang tunggal ke dunia ini. Karena Yesus hanya dinilai sebagai manusia yang berprestasi. Maka muncullah pertanyaan yang kedua. Di dalam Matius pasal yang ke-16 itu. Pertanyaan yang kedua demikian, ayat 15 saya membacakannya, Matius 16. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ayat yang ke-17, kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Jadi tujuan ilahi untuk kedatangan Sang Mesias Yesus Kristus, semua mulut harus mengaku bahwa Yesus Kristus itu bukan sekedar nabi, tetapi Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Yang di rumah katakan amin. Haleluya. Ini adalah iman Kristen yang dibangun. Apapun itu saudara-saudara sekalian. Maka dari itu terjadilah ayat yang ke-18 yang kita bacakan tadi dalam Matius pasal yang ke-16. Sekali lagi saya membacakannya. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Artinya
Seorang perempuan yang berdiri di atas bulan ini merupakan gambaran dari gereja yang berdiri kokoh di atas Yesus Kristus yang mati dan bangkit untuk kita sekalian. Dia bukan sekadar nabi, tetapi Yesus Kristus adalah Tuhan yang turun dari sorga, datang ke dunia ini dengan darahnya yang kudus, darah ilahi, yang membersihkan semua noda dosa, pelanggaran, semua kelemahan manusia, semua penyakit manusia disembuhkan oleh Tuhan dengan mujizat yang dahsyat dan luar biasa. Saudara sekalian, saya tahu di banyak komunitas kita saat ini, dengar baik, kalau kita berdiri di atas Yesus Kristus, maka kita akan mengalami pengalaman-pengalaman yang spektakuler di dalam kehidupan kita. Apapun masalah saudara sekalian, di dalam komunitas El Shaddai Big Family, dan di dalam komunitas di mana saja orang Kristen, semua sekarang ini lagi sementara bergumul dengan pandemi saat ini, saudara-saudara sekalian. Ada orang tuanya yang terpapar, sementara ada berjuang di ruang isolasi. Ada mama mantunya juga yang terpapar. Ada penyakit yang datang. Ada saudara, ada ipar, ada ponakan, ada saudara-saudara yang lain di dalam keluarga. Ada oma yang sedang terpapar dengan COVID-19. Jika saudara mendengarkan berita hari ini, mari kita gantungkan harapan kita hanya kepada Tuhan saja. Minta supaya Tuhan yang bekerja, Tuhan yang mengendalikan, Tuhan yang ambil alih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maka itu akan menjadi kesaksian yang luar biasa di dalam hidup saudara, di dalam keluarga saudara. Karena saudara berdiri di atas dasar Yesus Kristus. Haleluya. Karena oleh bilur-bilurnya engkau telah sembuh. Siapapun saudara. Atau saudara yang ada di rumah saat ini sedang menjalani isoman, isolasi mandiri, karantina mandiri. Atau apapun engkau mengalami satu gejala-gejala seperti COVID-19 dan itu membuat seluruh kehidupanmu rasa takut dan lain sebagainya. Saudara sekalian, serahkan kekhawatiranmu itu kepada Yesus, fondasi iman kita, dasar dari kita berpijak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sementara saya berbicara ini, bangkitkan iman kita. Haleluya. Yesus adalah dasar bagi kita sekalian. Haleluya. Tetapi dengar baik. Saya terkagum dengan iman Sadrak, Mesak, dan Abednego. Waktu diperhadapkan dengan perapian yang menyala-nyala. Karena dia tidak menggeserkan sedikit imannya kepada Tuhan yang ia sembah. Ia diperhadapkan dengan satu kondisi bahwa menyembah patung, engkau luput dari perapian yang menyala-nyala. Tapi itu berarti dia menjual imannya secara murah. Tapi kalau engkau menyembah atau tidak menyembah patung itu, maka engkau harus masuk ke dalam perapian yang menyala-nyala. Apa yang dikatakan oleh ketiga pemuda yang luar biasa ini? Ia berkata begini, hendaknya Tuanku ketahui bahwa Allah yang aku sembah adalah Allah yang sanggup melepaskan aku walaupun dari perapian yang menyala-nyala itu. Tetapi dengar baik, sekalipun Allahku tidak menolong kami tetap tidak menyembah patung yang Tuanku dirikan. Wah, luar biasa ini. Mari kita bangun iman kita di sini. Kita berharap sungguh kepada Tuhan supaya Tuhan menyelesaikan segala-galanya. Tetapi kalau Tuhan berkehendak yang lain, itu bukan merupakan kekecewaan di dalam kita. Karena kita terus berdiri di atas dasar Yesus Kristus yang akan membawa kita sampai
ke sorga kekal selama-lamanya. Haleluya. Ini adalah tolok ukur kedewasaan. Kemudian yang ketiga, kita lihat dalam kalimat berikutnya, Wahyu pasal yang ke-12. Tanda yang ketiga adalah demikian bunyinya, ya. Dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. 12 mahkota bintang di atas kepala. Mari kita melihat ada satu kebenaran yang akan dibagikan pada kesempatan ini. Jadi kita sudah temukan bahwa gereja harus penuh dengan kemuliaan. Yang kedua, gereja berdiri di atas dasar Yesus Kristus. Kemudian yang ketiga, bermahkotakan 12 bintang. Apa artinya ini? Filipi pasal 2 ayat yang ke-15 menyatakan begini, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Haleluya. Jadi bercahaya seperti bintang-bintang di dunia. Ini berarti ada satu kuasa, satu otoritas, mahkota itu berbicara tentang otoritas. Matius pasal 28 ayat yang ke-18, ya. Matius 28 ayat 18 berkata demikian, ya. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Jadi kata kuasa di situ disalin dari teks aslinya otoritas. Kuasa, saudara-saudara sekalian, otoritas. Jadi gereja yang menurut standar kedewasaan harus memiliki otoritas, kuasa di langit dan di bumi. Makanya kita selalu diajar untuk berdoa, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Kisah 1 ayat 8 berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Jadi kuasa yang juga digunakan di situ adalah kata dunamis. Dunamis itu adalah dinamit yang bisa menghancurkan gunung batu. Haleluya. Dinamo yang bisa membuat ruangan bisa terang benderang karena dinamo. Dinamis yang bisa membuat kita bergerak maju, saudara-saudara sekalian. Dan lain sebagainya. Gereja yang aktif, yang penuh dengan otoritas Allah dan kuasa yang dari tempat yang maha tinggi. Ini adalah tanda kedewasaan rohani kita. Haleluya. Kemudian yang terakhir tandanya adalah kalimat berikutnya dalam Wahyu pasal yang ke-12 ayat 2 berkata begini. Ia sedang mengandung dan dengan keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan. Ia berteriak kesakitan. Mengandung dan melahirkan ini. Ya, ini kita sudah tahu, ini satu gambaran. Jadi gereja itu harus mengandung dan melahirkan. Apa artinya di sini? Gereja harus melahirkan jiwa-jiwa. Gereja harus bermultiplikasi. Memultiplikasi jiwa dan memuridkan jiwa-jiwa itu. Sehingga jiwa ini menjadi dewasa. Bukankah amanat agung Matius 28 ayat 19-20 berkata bahwa ya, jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, kalimat berikutnya ini merupakan rangkuman dari semuanya. Baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kalau saudara mendengarkan penjelasan dari awal, maka kata baptis itu diartikan masuk ke dalam
Artinya begini, semua jiwa, semua murid harus dimasukkan ke dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Harus dimasukkan ke dalam kemuliaan matahari, bulan dan bintang, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kita lihat bersama-sama, gereja yang lahir dengan gen Bapa, Anak, dan Roh Kudus, pada akhirnya setelah menjadi dewasa, gen Bapa, Anak, dan Roh Kudus ada di dalam dirinya. Ini merupakan tolok ukur kedewasaan rohani. Haleluya, saudara-saudara sekalian. Dan akhirnya saya kemudian menutup khotbah pemuridan ini yang terambil di dalam Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-13. Demikian bunyinya. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.